Puji Tuhan, Shalom, selamat siang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada sukacita, amin. Yang bersukacita bisa lambaikan tangannya, berikan sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Kita bersyukur pada siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir. Kita percaya ketika kita hadir dalam nama Tuhan, maka Dia hadir di tengah-tengah kita. Ketika Tuhan hadir, sesuatu yang luar biasa pasti terjadi, amin. Bapak Saudara bisa lihat kiri kanannya, katakan, Tuhan mengasihi kita. Baik, puji Tuhan. Nah, Bapak Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya bersyukur atas anugerah Tuhan, saya bisa melayani dan terima kasih untuk Ibu Agnes yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Saudara siap? Kita akan belajar yang saya beri judul Poor in Spirit. Matius pasal 5 ayat 3, mari kita buka bersama-sama. Baik, Matius pasal 5 ayat 3, firman Tuhan berkata demikian, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Bapak Saudara, salah satu ajaran yang populer dari Tuhan Yesus adalah khotbah di bukit, merupakan ucapan bahagia. Kita kenal doa Bapa kami dari beberapa ajaran Tuhan Yesus di khotbah di bukit itu, Bapak Saudara. Ajaran yang populer selain doa Bapa kami adalah ucapan bahagia ini. Nah, di bagian pertama Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal yang akan kita pelajari dari Matius pasal 5 ayat 3 ini tentang poor in spirit. Artinya miskin di hadapan Allah. Nah, Bapak Saudara, kalau kita perhatikan kata berbahagia, istilah kata berbahagia itu dalam bahasa Inggrisnya kalau Bapak Saudara baca nanti itu blessed. Atau dalam bahasa Yunani itu makarios, artinya diberkati. Jadi bahagia di sini bukan berbicara tentang suasana hati yang senang, tetapi keadaan yang diberkati Tuhan. Kadangkala kita mengalami penderitaan atau penganiayaan, kita merasa susah, perasaan kita sedih, ya kan Bapak Saudara ya. Tetapi di dalam Tuhan, orang yang berbahagia meskipun dia punya masalah, meskipun dia punya hal-hal yang membuat dia duka cita, sedih, berbeban berat Bapak Saudara, dia bisa dikatakan berbahagia, diberkati oleh Tuhan, tetap bersuka cita. Inilah rahasia kita sebagai orang percaya. Tuhan pasti memberkati kita. Amin, Bapak Saudara. Nah, Bapak Saudara, jadi saya katakan berbahagia di sini bukan hanya perasaan psikologis manusia. Sebab apa? Perasaan kita bisa berubah-ubah. Kalau bicara tentang perasaan, Bapak Saudara, tidak ada mungkin orang yang senang ketika dia diberikan masalah, ya atau tidak? Perasaan kita pasti menolak, Bapak Saudara. Kita pasti sedih. Makanya saya katakan berbahagia di sini adalah keadaan yang diberkati oleh pandangan Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Saudara, di bagian akhir ucapan bahagia, Tuhan selalu mengatakan karena mereka akan ... Karena mereka akan. Jadi setelah Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, berbahagialah orang yang berduka cita. Dan diikuti dengan frasa, kamu akan, mereka akan, dan sebagainya dan sebagainya. Itu berbicara tentang konsekuensi yang kita terima sebagai umat Tuhan. Ketika kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, Bapak Saudara, maka ada konsekuensi yang Tuhan berikan bagi kita. Orang yang miskin di hadapan Allah, mereka akan dikatakan merekalah yang empunya apa, Bapak Saudara? Kerajaan surga. Ini adalah konsekuensi yang tidak bisa terelakkan, Bapak Saudara. Artinya ketika kita miskin di hadapan Allah, secara otomatis kita mempunyai kerajaan surga. Saya akan jelaskan, Bapak Saudara, nanti apa arti kita memiliki kerajaan surga. Nah, dari sini siapa yang miskin di hadapan Allah? Kita akan belajar siapa sih yang miskin di hadapan Allah? Yang nantinya empunya kerajaan surga. Yang pertama, orang yang miskin di hadapan Allah yang Tuhan maksudkan adalah dia yang menyadari dirinya tidak memiliki apa-apa. Dia yang menyadari bahwa dirinya tidak apa, Bapak Saudara? Memiliki apa-apa. Di dalam bahasa asli, Bapak Saudara, kata miskin itu menggunakan kata ptokos. Ptokos dalam bahasa Yunani, kebetulan saya ngajar bahasa Yunani di STT Happy Family, Bapak Saudara. Ada dua kata miskin. Yang satu ptokos, yang satu penes. Kalau orang bilang ngenes gitu ya. Penes, Bapak Saudara. Nah, di dalam Matius pasal 5 ayat 3 ini pakai kata ptokos. Artinya apa? Artinya tidak memiliki apa-apa. Have nothing, Bapak Saudara. Jadi orang yang miskin di sini berbicara tentang orang yang tidak memiliki apa-apa. Dia sadar bahwa hidupnya ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada sesuatu hal yang ingin dia banggakan. Tetapi dia harus merasa butuh belas kasihan Tuhan. Amin, Saudara. Apakah di antara kita ini adalah orang-orang yang menyadari bahwa kita ini sebenarnya nggak punya apa-apa, saudara?
Semuanya anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Bahkan termasuk hidup kita. Semua yang kita miliki, keluarga kita kah, harta kita kah, pekerjaan kita, pelayanan kita. Orang yang miskin di hadapan Allah selalu berkata, I have nothing. Semuanya dari siapa? Dari Tuhan. Dia berbicara, Tuhan aku mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Nah Bapak Saudara, jadi contoh Petrus Bapak Saudara. Kalau kita lihat Petrus di dalam Lukas pasal 5 ayat 8. Saya bacakan. Lukas 5 ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang pendosa. Seorang berdosa. Bapak, cek satu, saya kira habis waktu. Bapak Saudara, jadi ketika itu Bapak Saudara, ketika murid-murid mencari ikan ternyata tidak mendapatkan apa-apa, lalu Tuhan menyuruh mereka bertolak ke seberang. Setelah Tuhan mengajar mereka, mereka taat Bapak Saudara. Ingat, ketaatan membawa berkat. Amin, saudara. Ketika kita taat kepada Tuhan, berkat Tuhan akan dicurahkan bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Ketika Petrus dan murid-murid lain menuju ke seberang, lalu mereka menebarkan jala, mujizat terjadi, mereka menangkap ikan. Tetapi Petrus justru datang kepada Tuhan dan berkata, Lord, I am a sinner. Aku ini seorang pendosa. Perhatikan baik-baik saudara. Orang yang cinta Tuhan, dia pasti memiliki kerendahan hati. Dia berkata, Tuhan, pergilah daripada aku Tuhan. Aku ini seorang berdosa, kata Petrus. Gak layak Tuhan. Gak layak Tuhan datang menghampiri aku. Bahkan aku bisa melihat mujizat Tuhan terjadi. Gak layak Tuhan. Aku ini berdosa. Aku ini gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Sikap inilah yang disebut miskin di hadapan Allah, saudara. Seperti Petrus. Saudara, ada sebuah tokoh yang dalam sejarah gereja yang bernama Samuel Rutherford. Nah, dia ini adalah seorang Puritan, saudara, artinya orang yang saleh gitu ya. Jadi hidupnya penuh dengan kesalehan dari Skotlandia, saudara. Nah, dia merupakan salah seorang anggota dari Westminster Assembly yang membuat pengakuan iman rasuli yang kita tahu, aku percaya Allah Bapa dan sebagainya. Dia ini salah satu anggotanya, saudara. Nah, lalu saudara, ketika istrinya mengalami sakit, menderita, saudara. Cek satu. Dia tetap menuju. Baik. Bapak saudara, jadi ketika istrinya sakit, Samuel Rutherford ini menunjukkan cintanya kepada Tuhan dan dia menuliskan surat. Dia berkata, Tuhan aku mengasihi engkau. Meskipun Bapak saudara, istrinya sakit. Meskipun dia mengalami penderitaan Bapak saudara. Nah jadi ketika si Samuel Rutherford ini menuliskan sebuah tulisan kepada rekan yang bernama David Dixon, dia berkata begini, I am a chief of sinners. Padahal dia seorang yang saleh, sangat cinta Tuhan, Bapak saudara. Bayangkan. Kalau orang berkata orang yang saleh cinta Tuhan itu kan seolah-olah gak ada dosanya gitu kan. Oh orang saleh, orang hebat gitu, Bapak saudara. Orang rohani dan sebagainya. Tapi Samuel Rutherford dia menyadari, meskipun dia dianggap orang saleh, dia menjadi teladan panutan bagi orang-orang sampai sekarang, Bapak saudara. Tapi dia berkata, I am a chief of sinner. Aku ini kepalanya pendosa. Saya katakan tadi, Bapak saudara, orang yang cinta Tuhan, dia akan merasa dirinya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dia akan berkata, aku adalah orang berdosa. Bapak saudara, bukankah saudara dan saya adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan? Amin, Bapak saudara. Kita harusnya dihukum oleh Tuhan, Bapak saudara. Tapi kita diberikan Tuhan anugerah. Dia memberikan hidupnya untuk menebus kita, Bapak saudara. Betapa besarnya anugerah Tuhan bagi hidup kita semua. Bukan hanya itu, saya percaya ketika dia memberikan mujizat yang terbesar keselamatan jiwa kita, maka mujizat kecil, kesembuhan, apapun yang kita perlukan, dia pasti sanggup melakukannya bagi kita. Amin, Bapak saudara. Dirinya saja dia berikan bagi setiap kita, Bapak saudara. Apalagi ketika kita mengalami masalah, datang merendahkan hati kepada Tuhan. Masakan dia berpaling dari kita? Telinga Tuhan tidak kurang tajam mendengar, tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong. Seringkali yang menjadi penghalang doa kita apa? Dosa kita di hadapan Tuhan. Sikap hati kita yang tidak mau taat kepada Tuhan, yang meragukan Tuhan, Bapak saudara, itu yang membuat doa kita terhalang. Bapak saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita seperti Petrus dan Samuel Rutherford yang berkata, Tuhan, aku ini orang yang berdosa. Saudara, kalau kita merasa hebat, saleh, roh kita, spirit kita seperti spirit orang Farisi yang merasa rohani, ya kan? Di mana orang-orang lain itu adalah pendosa. Mereka menghakimi sesama mereka. Ketika kita seperti itu, merasa diri kita lebih hebat, lebih saleh, kita tidak mau tahu dengan kerohanian orang lain, maka tidak ada bedanya kita dengan roh atau spirit orang Farisi, Bapak saudara.
Mari kita sebagai umat-umat Tuhan, kita memiliki poor in spirit, miskin di hadapan Allah. Kita berkata, Tuhan, aku ini perlu Engkau, aku ini tidak ada apa-apanya. Aku ini orang berdosa. Itu yang pertama, saudara. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang menyadari dirinya tidak memiliki apa? Tidak memiliki apa-apa. Semuanya adalah anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan. Setiap hari dia akan memohon berkat dari Tuhan. Pimpinan, tuntunan dari Tuhan. Yang kedua, Bapak Saudara, yang terakhir, Bapak Saudara. Kalau mendengar kata terakhir, yang ngantuk jadi segar gitu ya. Setiap orang suka kata-kata terakhir gitu, Bapak Saudara ya. Tapi kalau berkat yang terakhir nggak suka pasti. Nah, Bapak Saudara, yang kedua, siapa yang miskin di hadapan Allah? Dalam Matius pasal 5 ayat 3. Yang kedua adalah dia yang bergantung penuh kepada Allah total, Bapak Saudara. Karena apa? Karena kata ptokos pun, tadi saya katakan yang pertama pengertiannya tidak memiliki apa-apa. Ternyata ptokos itu juga berbicara tentang orang yang hidup dari pemberian orang lain. Jadi dia itu berharap dari apa yang orang beri kepada dia. Bapak Saudara ingat tentang janda yang mengetok, yang mendatangi hakim yang lalim, Bapak Saudara? Iya kan, dia datang. Nah, janda itu ditinggal, kalau orang di budaya Israel, janda itu bisa karena suami mati atau diceraikan gitu ya. Itu dalam budaya orang Israel, Bapak Saudara. Tetapi janda itu adalah ptokos, dia itu hidup dari pemberian orang lain, Bapak Saudara. Jadi dia datang minta haknya dibela oleh si hakim yang lalim. Dan kita lihat ya, hakim itu membela haknya dia. Dan Tuhan berkata, lihatlah apa yang dikatakan oleh hakim itu, yang lalim itu. Kita pun yang tekun berdoa, Tuhan pasti membela setiap kita. Amin, Saudara. Nah, jadi orang yang miskin di hadapan Allah itu juga berbicara tentang orang yang bergantung penuh kepada Allah. Artinya apa? Karena dia tidak memiliki apa-apa tadi dan dia berharap dari pemberian Allah. Dia berharap dari belas kasihan yang Tuhan berikan kepada dia. Dan orang yang bergantung kepada Allah itu bukan orang yang malas, Bapak Saudara. Ya udah kita santai aja bergantung pada Allah gitu kan. Ketika Paulus menulis pada surat jemaat di Tesalonika, dia berkata yang tidak bekerja tidak boleh makan. Karena orang-orang Tesalonika pada waktu itu berpikir Tuhan akan datang, kita nggak perlu bekerja. Duduk di rumah doa dan puasa. Ya, jadi nggak usah bekerja, duduk di rumah doa puasa. Tuhan mau datang kok, nggak perlu lagi kita bekerja. Paulus berkata, bukan seperti itu ajaran yang sesungguhnya. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Selagi dia belum datang, tugas kita lakukan bagian kita. Roma 8 ayat 28 berkata, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Bekerja, synergio, bekerja sama. Namanya bekerja sama. Saudara dan saya bekerja. Apa yang tidak mungkin kita lakukan, Tuhan akan lakukan bagi kita. Amin. Itu bekerja sama. Jadi bukan kita tumpang lipat tangan gini, saudara, kita duduk dan berdoa saja. Kita nggak mau bekerja, itu pemalas, saudara. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan demikian. Nah, jadi orang yang bergantung pada Tuhan bukan orang yang malas atau berdoa saja, tetapi orang yang selalu melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu yang dia lakukan. Apapun yang dia lakukan, seperti Yakobus berkata, engkau yang berkata, esok aku pergi ke kota Anu, melakukan ini akan tinggal sekian lama dan sebagainya. Engkau tidak tahu kapan hidupmu seberapa, seperti Uhab yang sebentar ada, sebentar hilang. Nggak boleh sombong. Kita punya manajemen, kita punya perencanaan yang sudah teratur, saudara. Tapi ingat, Tuhan yang menentukan semua. Amin. Tuhan tidak pernah melarang kita mengatur segala sesuatunya, saudara. Kita punya agenda. Tidak, itu bagus. Tapi yang Tuhan larang, kita mengandalkan kehebatan kita. Tapi kita lupa melibatkan Tuhan. Kita menganggap semua yang sudah kita atur akan berjalan seperti apa yang kita inginkan. Kita lupa, Dia yang berdaulat. Kita boleh mengatur, tapi kehendak Tuhan yang Jadi yang Tuhan mau, saudara, mari libatkan Tuhan. Bergantung penuh kepada Tuhan itu berbicara tentang orang yang melibatkan Tuhan. Yesaya pasal 66 ayat 2b berkata, tetapi kepada orang inilah, artinya orang yang tertindas. Aku memandang kepada orang yang tertindas, dalam bahasa Inggris dikatakan poor, miskin. Dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firmanku. Orang yang tertindas, artinya orang yang tadi bergantung penuh kepada Allah. Orang-orang seperti itulah yang dicari oleh Tuhan. Amin, saudara. Bahwa saudara rindu dicari oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Bergantung penuh kepada Allah. Diberkatilah orang yang, saudara? Menaruh harapan kepada. Sebenarnya dalam bahasa asli bukan menaruh harapan. Tapi orang yang harapannya adalah Tuhan. Makanya Tuhan katakan, pencuri datang untuk mencuri dan membinasakan. Tapi aku datang untuk apa? Memberikan hidup penuh dengan kelimpahan. Ketika Tuhan ada di dalam bagian hidup kita, apalagi yang kita inginkan, saudara? Wong Dia segala-galanya kok. Maka Tuhan katakan, Bapak Saudara, bahwa orang yang diberkati adalah orang yang harapannya adalah Tuhan. Tuhan menjadi harapan kita. Ketika Tuhan menjadi harapan kita, saya percaya, enggak ada satu hal pun yang kita takut dan kita khawatirkan. Amin, saudara. Orang yang takut dan khawatir, dikuasai ketakutan dan kekhawatiran adalah orang
yang belum mengenal Allah dengan benar. Amin, Bapak Saudara. Jadi Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang tokoh yang bernama Martin Luther. Saya akan cepat. Martin Luther ini tokoh dalam sejarah gereja juga yang memiliki hidup berdoa, Bapak Saudara. Luar biasa. Dia berkata suatu ketika dia berkata begini, bahwa ia merasa takut kalau menjalani hari-hari dalam hidupnya, dia tidak berdoa kurang dari 3 jam. Jadi kalau dia tidak berdoa dulu, Bapak Saudara, minimal 3 jam, dia berkata, aku gak berani jalan menghadapi hari-hariku. Gak berani, Bapak Saudara. Apakah saudara dan saya punya komitmen seperti Martin Luther? Doa bukan bicara tentang berapa lama, Bapak Saudara. Bapak Saudara mau doa 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, itu komitmen saudara kepada Tuhan. Tapi jangan pernah lupakan doa. Orang yang bergantung pada Tuhan itu akan tampak dari hidupnya yang selalu mengawali hari dengan berdoa. Seperti ikut doa membangunkan fajar. Dia berkata setiap pagi, Tuhan, aku perlu Engkau. Dia tidak akan berani menjalani hari itu tanpa datang dulu duduk di kaki Tuhan. Kalau ada orang yang melupakan Tuhan mengawali harinya, Bapak Saudara, aduh saya nggak tahu itu apa yang ada di hatinya. Sebab kalau namanya Tuhan di hati kita, ya kan, kita kan pengen dekat, Bapak Saudara, gitu ya. Kalau kita PDKT dengan orang yang kita senangi kan, kita pasti pengen dekat. Orang yang kita sayangi kan, kita pasti rindu. Kalau nggak ketemu, pengen komunikasi. Bapak Saudara, mau nggak mau ketika saudara mengatakan I love you Jesus, tapi saudara tidak mau datang pada dia dalam doa dan persekutuan. Hanya omdo. Omong doang, Bapak Saudara. Banyak orang begitu, Bapak Saudara. Di luar sana, di sini nggak ada. Amin. Tapi yang di luar banyak yang masuk ke sini. Bapak Saudara, jadi saya percaya seperti Martin Luther berkata, dia sadar bahwa dia harus melekat pada pokok anggur. Yohanes pasal 15 ayat 5 berkata, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab kita ranting, Bapak Saudara. Yesus pokok anggurnya. Ranting itu tidak mungkin bisa berbuah kalau dia tidak melekat pada pokok anggur. Tuhan menganalogikan saudara dan saya adalah ranting dan dia pokok. Jangan pernah saudara melepaskan diri saudara dari apa? Dari sang pokok yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Ayat 8 berkata, jika firmanku tinggal di dalam kamu dan aku tinggal di dalam kamu, kamu tinggal di dalam aku. Mintalah apa saja, maka akan kuberi. Orang yang dekat dan tinggal di dalam Tuhan, dia tahu apa yang dia minta. Orang yang tinggal dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal dalam dia, maka dia akan meminta segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Dan doa yang berkenan kepada Tuhan, pasti Tuhan kabulkan. Ketika doa kita tidak dikabulkan, coba introspeksi diri. Apakah kita berdoa untuk memuaskan keinginan daging kita? Tuhan, aku mau kaya, sukses, supaya saudaraku melihat, supaya mereka hormat kepadaku Tuhan. Itu doa untuk kepuasan daging, saudara. Supaya saudara dihargai oleh manusia. Tuhan, aku mau seperti ini Tuhan. Supaya orang-orang memuji aku Tuhan, menganggap aku hebat, tidak merendahkan aku. Doa yang seperti itu, saudara, memuaskan keinginan daging. Percaya saya, Tuhan tidak akan mau mengabulkannya. Nah, jadi Yakobus berkata, kamu nggak dapat apa-apa karena kamu berdoa. Tapi mungkin kamu doa, tapi tidak memperoleh karena kamu salah berdoa. Sebab apa yang kamu doakan ingin kamu gunakan memuaskan apa? Keinginan Mari kita introspeksi diri kita. Selama ini doa kita memuliakan Tuhan atau memuaskan daging kita, saudara? Mari kalau kita dapati Tuhan, ternyata kita berdoa untuk memuaskan daging kita. Minta ampun pada Tuhan. Dia selalu membuka tangan, menyambut saudara dan saya yang mau berbalik, bertobat kepada dia. Biar apa yang menjadi isi hati Tuhan itulah yang menjadi isi hati dan kerinduan kita. Amin, saudara. Amin. Orang yang satu roh dengan Tuhan maka dia menjadi sama dengan Tuhan, kan? Apa yang Tuhan benci dia akan benci. Apa yang Tuhan suka dia akan suka. Tuhan benci dosa. Orang yang dekat dengan Tuhan pasti benci dosa. Tuhan senang menyelamatkan jiwa-jiwa. Orang yang cinta Tuhan pasti juga senang menyelamatkan jiwa-jiwa, menjadi saksi, memberitakan Injil. Saudara, apakah satu roh dengan Tuhan atau tidak? Perhatikan, saudara suka enggak apa yang Tuhan suka? Atau sebaliknya, Tuhan suka, saudara suka apa yang Tuhan benci? Saudara berarti tidak satu roh dengan dia. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi akhir kata, sebagai penutup, mari Bapak saudara, orang yang miskin di hadapan Allah akan diberkati karena mereka memiliki kerajaan Allah. Kita sudah menerima kerajaan Allah. Apa itu Bapak saudara? Kita mendapatkan pemeliharaan Tuhan, amin. Kita hidup hari ini karena anugerah Tuhan. Tuhan pelihara kita, amin Bapak saudara. Kita mendapatkan apa? Keluarga, kita mendapatkan pekerjaan, kita mendapatkan kehidupan. Itu adalah kerajaan surga, bagian kecil dari kerajaan surga yang telah kita terima. Nanti akan disempurnakan ketika kita di mana? Di surga. Orang-orang seperti inilah yang mempunyai kerajaan surga. Bapak saudara yang terkasih, jadilah orang yang miskin di hadapan Allah supaya engkau memiliki kerajaan Allah. Perhatikan baik-baik, bisa diklik slide yang paling terakhir sebelum Tuhan memberkati ya setelah ini. Memiliki kerajaan Allah berarti apa? Orang yang miskin tadi kan akan punya kerajaan Allah. Ketika kita hidup miskin di hadapan Allah, Bapak saudara,
Miskin secara rohani maksud tadi kan, yang saya katakan tadi, dia menyadari dia tidak punya apa-apa. Yang kedua, dia selalu bergantung pada Tuhan. Sebenarnya kita justru punya segala. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. I shall not in want. Gak ada yang aku inginkan lagi. Sebab Tuhan adalah gembala. Ketika Tuhan gembala kita, apalagi yang kita takutkan? Kita gak butuh apa-apa lagi. Karena dia sumber galanya. Amin firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala Bapak Saudara, kita berdoa untuk firman Tuhan telah kita dengarkan pada siang hari ini. Saya minta tim pemusik bisa maju ke depan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Saudara, kita satukan hati kita. Saya terbatas menyampaikan firman Tuhan, tapi saya percaya Roh Kudus, Roh yang tidak terbatas itu akan berbicara di hati Bapak Saudara. Saya tidak mengerti apa yang kita alami pada saat ini. Tapi biar kita hari ini mau komitmen Tuhan, aku mau menjadi orang yang miskin di hadapan Engkau. Aku hidup karena anugerah-Mu, tidak punya apa-apa. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan aku mau bergantung penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan Tuhan tinggalkan aku. Engkau alasan, Engkau alasan selamaku. Dengan cinta kepada Tuhan katakan, Yesus pegang erat tanganku. Kami tak dapat hidup di luar Engkau, Tuhan. Dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan, selamaku hidup. Dengan kesungguhan katakan, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Katakan Engkau alasan. Engkau alasan selamaku. Engkau alasan kami hidup Tuhan. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan kami hidup sampai saat ini Tuhan, karena anugerah Tuhan bagi setiap kami. Bahkan Engkau memberikan waktu yang indah kami dapat duduk di kaki Tuhan. Ini adalah bagian yang terbaik yang telah kami pilih pada hari ini Tuhan. Untuk duduk menikmati hadirat Tuhan. Tempat yang paling aman dan paling tenang adalah hadirat Tuhan. Biar kami selalu merindukan Engkau. Kami belajar firman Tuhan pada hari ini untuk kami miskin di hadapan Engkau. Kami menyadari hidup kami tidak punya apa-apa. Semuanya dari Tuhan. Dan kami mau hidup bergantung penuh kepada Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Penolong kami. Harapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan apapun yang terjadi di depan kami. Kami percaya Engkau menyertai kami. Engkau akan menuntun setiap kami ketika Engkau bersama dengan kami. Tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang dapat mengalahkan setiap kami. Kami akan tampil menang. Kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kami menggenapi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sadar kami berdosa. Kami lemah, kami tidak dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan ketika Tuhan tidak menyertai kami. Roh Kudus pegang setiap kami, pegang tangan kami, supaya kami jalan seturut dengan kehendak Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang hadir, Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang punya masalah beban berat berikan jalan keluar, supaya mereka tidak salah dalam mengambil keputusan. Biar Tuhan, jemaat-Mu melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup mereka, memberkati banyak orang, menjadi saksi Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui hidup umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman Tuhan telah kami terima. Dan kami siap menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak saudara yang diberkati firman Tuhan dan siap menjadi pelaku firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan.